Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini di bab 3 ya, tentang kaidah pencacahan. Baik, ini adalah materi yang nanti akan kita pelajari di bab 3 ini ya. Pertama ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian, dan yang kedua atau yang B ada permutasi dan kombinasi. Di video kali ini kita membahas tentang yang A ya, atau yang pertama, yaitu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sebelum ke sana perhatikan ilustrasi berikut ya. Ini misalkan ya, kita mempunyai kaos ya, dua kaos ya. Yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna putih. Kita juga mempunyai tiga celana yang berwarna merah, putih, dan hitam. Lalu seandainya di dalam event tertentu kita harus memakai keduanya ya, masing-masing adalah salah satu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa kombinasi untuk baju dan celana yang sudah diberikan. Baik, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bisa kita memakai baju merah dan celana merah. Yang kedua, bajunya merah, celananya putih. Yang ketiga, bajunya masih merah tapi celananya hitam. Dan yang keempat, bajunya putih, celananya merah. Dan yang kelima, bajunya putih, celananya putih. Dan yang terakhir, bajunya putih, celananya hitam. Jadi ada 6 kombinasi ya, atau ada 6 macam untuk mengkolaborasikan kaos dan celana yang tadi sudah dipunya. Baik, nah sebenarnya untuk mengerjakan perkara-perkara tersebut itu kita bisa mengerjakan dengan beberapa cara ya. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan yang namanya tabel ya. Sudah kita ketahui kita punya dua baju atau kaos ya. Tadi saya nyebutnya baju ya, dan tiga celana. Nah, ditentukan dengan bantuan tabel. Nah, seperti ini celana ya, yang kita tulis di sini ada merah, putih, dan hitam, dan kaos ada merah dan putih. Nah, untuk menempatkan kombinasinya kita tinggal menyatukan gitu ya, hubungan antara celana dan kaos ya. Lalu cara yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya diagram pohon ya. Seperti ini, kaos ada merah dan putih ya, saling ketemu dengan celananya merah putih hitam, dan yang bertemu tinggal kita tuliskan aja ya. Dan apa sebenarnya yang dinamakan sebagai aturan penjumlahan ya? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada kejadian lain seperti ini. Andi mempunyai 5 kemeja dan 4 kaos. Pada saat akan bepergian, Andi memakai salah satu dari kemeja atau kaos yang dimilikinya. Ada berapa pilihan kemeja atau kaos yang dapat dipakai Andi? Ini bisa kita sebut sebagai aturan penjumlahan. Kenapa? Kata yang memberatkan di sini adalah kata ini ya, atau ya. Pengertian atau di sana adalah salah satu saja yang bisa dipakai ya. Lalu kejadian yang kedua ya, Budi mempunyai 5 kemeja dan 4 celana. Pada saat akan bepergian, Budi memakai salah satu pasang kemeja dan celana ya. Ini bahasanya atau kata yang menitik beratkan adalah dan. Oleh karena itu ini merupakan aturan perkalian ya. Baik, ini adalah contoh ya. Yang pertama ada sebuah dadu dilambungkan sebanyak 2 kali. Pertanyaannya adalah yang A, berapa banyak hasil pasangan mata dadu yang muncul? Dan B, tuliskan semua hasil pasangan mata dadu yang mungkin muncul menggunakan tabel. Dan C, tuliskan semua hasil berjumlah 8 ya. Nah, yang pertama yang A dulu ya, kita jawab berapa banyak hasil pasangan mata dadu yang mungkin muncul. Nah, karena ini ada satu dadu ya, sebuah dadu, dan kita sudah mengetahui bahwa dadu itu mempunyai 6 mata ya, 1 sampai 6, dilempar 2 kali. Nah, jika pelemparan pertama adalah yang mungkin itu pasti 6 ya, dan pelemparan yang kedua pun juga sama, tentunya 6. Nah, kalau pertanyaannya berapa banyak hasil pasangan mata dadu, ini berarti menggunakan aturan perkalian ya. Berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Dan yang kedua, tuliskan semua hasil pasangan mata dadu yang mungkin menggunakan tabel. Seperti ini ya, kita gunakan tabel. Ini adalah tabelnya ya. Dan yang C, pertanyaannya adalah tadi tuliskan semua hasil yang berjumlah 8 ya. Dari tabel ini kita cek dulu mana dadu yang
berjumlah 8. Setelah kita cek ini ya, ada 5 ya. Yang pertama adalah 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 dan 6,2. Itu artinya mata dadu yang berjumlah 8 kita menemukan ada 5 pasang. Nah, lalu ada soal yang kedua. Dari huruf-huruf pada kata andi, ANDI ya, disusun kata-kata yang lainnya. Pertanyaannya, berapa banyak kata yang dapat dibuat? Dan yang B, berdasarkan urutan alfabetik pada urutan keberapakah kata Dina? Kita jawab dulu ya yang A. Nah, kita sudah mengetahui bahwa itu ada 4 huruf A, N, D, dan I ya. Kalau misalkan ini kita membuat kata dengan memanfaatkan huruf-huruf yang ada dan kita buat secara acak, maka konsepnya seperti ini ya. Kita cek dulu huruf pertama. Nah, kita sudah disediakan 4 huruf. Itu artinya untuk kesempatan yang di kolom pertama ini ada kemungkinan keempat-empatnya bisa masuk ya. Itu artinya kita bisa tulis di sini adalah 4 pilihan. Untuk posisi yang kedua, karena 1 sudah dipakai di yang pertama, itu artinya yang kedua tinggal 3 pilihan. Dan yang ketiga sudah dipakai 1 lagi di bagian kedua, berarti tinggal 2 pilihan. Dan yang terakhir tinggal menyisakan 1 pilihan. Cara menghitungnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Baik, pertanyaan yang kedua, berdasarkan urutan alfabetik ya, pada urutan keberapakah kata Dina ya. Alfabetik itu berarti kita urutkan dari yang pertama ya, A, B, C sesuai urutan sampai Z ya. Kita mungkin bisa membuatkan bagan seperti ini. Oke, karena ini alfabetik berarti urutannya menjadi seperti ini ya. A dulu, habis itu D, habis itu I, dan habis itu N ya, karena N berada di memang urutan paling terakhir ya. Nah, setelah itu dari A sendiri kita bisa susun untuk yang posisi kedua. Karena ini A, berarti tinggal menyisakan D, I, dan N ya. Kita juga susun berdasarkan alfabetik ya, D terlebih dahulu, lalu I dan N ya, dan seterusnya sampai N. Nah, setelah itu tinggal kita cocok-cocokan gitu ya, karena kita mencari kata Dina, D-I-N-A, itu berarti kita fokus dengan yang kepala D, lalu yang di posisi I ada di sebelah sini ya. Nah, Dina posisinya ada di nomor 10. Baik, ini yang ketiga ya, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan yang A, banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. B, banyak bilangan ribuan yang terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. C, banyak bilangan ribuan ganjil terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Dan terakhir D, banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Oke, baik, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Karena permintaannya adalah bilangan ribuan ya, berarti kita harus membuat 4 kolom seperti ini ya. Karena ribuan, otomatis yang menempati ribuan itu kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. 0 tidak bisa diikutkan karena untuk angka pertama di ribuan, jika itu 0 dianggap tidak ada ya. Itu artinya yang mungkin itu ada 6 angka. Sedangkan di ratusan ya, berarti semuanya masuk ya, semuanya bisa, dan 0 pun juga bisa dipakai ya. Itu artinya di ratusan ada 7 angka yang bisa kita pakai. Puluhan pun juga sama, ada 7 angka. Dan satuan pun juga bisa dipakai semuanya, 7 angka. Maka caranya mengerjakan adalah 6 kali 7 kali 7 kali 7. Jawabannya adalah 2058 bilangan. Pertanyaan yang B, banyak bilangan ribuan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk ya. Nah, kalau tadi semuanya bisa masuk, tapi kalau ini ada syarat, yaitu masih ribuan tetapi angka-angkanya harus berbeda. 0 sampai 6 ya. Untuk mengisi posisi ribuan berarti 0-nya tidak bisa ya. Ribuannya ada 6 angka. Lalu untuk mengisi ratusan ini semuanya bisa masuk, tetapi karena 1 sudah dipakai di ribuan, itu artinya di sini posisinya adalah 7 dikurangi 1 ya, sama dengan 6. Nah, sedangkan untuk puluhan karena sudah dipakai 2, itu artinya 7 dikurangi 2 ya, sama dengan 5 saja.
yang bisa kepake. Dan yang terakhir satuan itu juga sama, berarti dikurangi 1 lagi, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, untuk mencari itu artinya tinggal kita kalikan aja ya, 720. Lalu yang C, banyak bilangan ribuan ganjil terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Kita harus fokus dengan bahasa ribuan ganjil ya. Kalau angka ganjil otomatis kita fokus dari satuan ya. Satuannya itu berarti ada 3 saja yang bisa kita pakai, 1, 3, dan 5 karena mereka adalah ganjil. Berarti di satuan itu ada 3. Untuk yang di ribuan sama seperti sebelumnya, 0 tidak bisa ikut ya, dan menyisakan 6, tetapi sudah dipakai 1 di bagian satuan. Itu artinya di ribuan meninggalkan 5 saja. Untuk ratusan juga sama, semuanya bisa masuk ya ke 7-7-nya, tapi sudah dipakai 2 di satuan dan di ribuan. Itu berarti tinggal 5. Dan puluhan artinya tinggal 4. Tinggal kita kalikan 300 bilangan ya. Yang perlu kita waspadai adalah ketika ada syarat ganjil seperti ini ya. Jadi kalau ada ganjil berarti kita harus fokus untuk syarat ganjil itu apa ya. Dan kita sudah mengetahui bahwa syarat ganjil itu artinya satuannya itu juga harus diakhiri dengan bilangan ganjil. Dan yang terakhir adalah banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Itu artinya yang bisa menempatkan di ribuan adalah 3 ke atas ya. Ini berarti ada 4 angka saja. Dan di ratusan adalah semuanya bisa masuk ya. Ada 7, puluhan pun juga ada 7, dan satuan pun juga ada 7. Berarti tinggal kita kalikan 1372. Tetapi 1372 ini termasuk bilangan 3000. Jadi 3000 ini masuk dalam banyak bilangan ini. Nah, pengertian dari lebih dari 3000 itu dimulai dari 3001 ya. Itu artinya 3000 tidak masuk syarat. Ini tinggal kita kurangi 1 ya. 1372 dikurangi 1 sama dengan 1371 ya. Berarti banyak ribuan yang nilainya lebih dari 3000 adalah 1371. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.